KKB Papua kalah saat coba-coba hadang TNI Polri di dekat tebing. Videonya viral di media sosial. Melansir dari surya.co.id, detik-detik KKB Papua kalah saat coba-coba menghadang TNI Polri di dekat tebing viral di media sosial. Bahkan mereka justru kehilangan anak buahnya dalam penyergapan tersebut. Beberapa anggota KKB Papua dilaporkan tewas meregang nyawa karena terkena tembakan prajurit TNI Polri. Dari video yang viral di media sosial, disebutkan bahwa hari itu merupakan hari pertama prajurit TNI Polri melakukan perjalanan menuju Kiwirok. Seperti dilansir dari poskupang.com, dalam artikel hadang TNI Polri di dekat tebing, anggota KKB Papua terpaksa dihabisi sebelum bertingkah. Lantaran tak ada akses kendaraan ke daerah tersebut, sehingga para prajurit TNI Polri pun diperintahkan untuk melintasi jalan darat dengan cara berjalan kaki. Jauhnya jalan dan beratnya medan membuat waktu tempuh ke wilayah itu diperkirakan mencapai belasan jam lamanya. Waktu ini terbilang cepat karena bagi yang tak biasa, waktu yang dihabiskan pasti lebih dari itu. Makanya setelah melalui perhitungan waktu yang tepat, prajurit TNI Polri pun mulai melangkah maju saat itu hari masih pagi, kira-kira pukul 08.00 WIT. Awalnya tak gangguan sama sekali, namun suasananya mulai berubah ketika para prajurit kebanggaan NKRI melewati rimba raya di wilayah pedalaman. Saat sedang berjibaku melawan alam, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan secara beruntun. Tembakan itu kemungkinan diarahkan ke prajurit TNI Polri, sebab antara sumber suara dengan posisi prajurit TNI Polri tak terlalu jauh jaraknya. Mendapat perlakuan yang demikian, prajurit TNI Polri pun tak buru-buru melepaskan tembakan balasan. Aparat kebanggaan Indonesia itu terlebih dahulu memantau keberadaan lawan dengan menggunakan teropong. Pada saat itulah diketahui bahwa beberapa pria sedang membidikkan senjata ke arah prajurit TNI Polri. Lantaran jaraknya terbilang cukup jauh, sehingga tembakan itu tak digubris sama sekali. Merasa diabaikan, anggota KKB pun tak lagi menghambur-hamburkan amunisi. Sesaat kemudian, tak terlihat lagi keberadaan kelompok separatis itu bergerak di lokasi penghadangan itu. Setelah aman, prajurit TNI Polri lantas melanjutkan perjalanan. Kali ini medannya lebih berat, sehingga olah gerak tubuh pun terasa makin lambat. Meski demikian, langkah kakinya terus maju, kendati yang terbentang di depan mata adalah kondisi medan yang sangat terjal. Dan tatkala sedang berjuang melewati tebing dan terjal itu, KKB Papua kembali lagi melancarkan serangan. Rupanya diam-diam anggota KKB membuntuti perjalanan TNI Polri. Lantaran sudah 2 kali KKB melancarkan aksinya, prajurit TNI Polri pun tak mau tinggal diam. Berbekal senjata di tangan, tembakan balasan pun terpaksa dilakukan. Hebatnya adalah hanya dengan beberapa kali tembakan, anggota KKB itu tak lagi bersuara. Mereka dipastikan tewas karena saat itu prajurit TNI Polri melepaskan tembakan terukur lantaran jarak dengan KKB relatif dekat. Ruang gerak KKB Papua makin sempit. Sementara itu ruang gerak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kini semakin sempit. Hal ini lantaran pasukan TNI Polri menggelar patroli gabungan saat malam hari di Kabupaten Deyai. Melansir dari Instagram Kodam 17, guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah pada malam hari, Koramil 02 Tigi bersama Polsek Tigi melaksanakan patroli bersama guna menciptakan kondisi Kamtibmas aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Deyai. Demikian disampaikan Wadan Ramil Letda Infanteri Sudarno dalam keterangannya. Di sela kegiatan patroli, Wadan Ramil Letda Infanteri Sudarno mengatakan, sebelum dilaksanakan patroli gabungan, terlebih dahulu dilakukan apel gabungan bertempat di halaman Mapolsek Tigi. Setelah apel, personel gabungan TNI Polri melaksanakan patroli secara bersama-sama di titik-titik yang telah ditentukan untuk menjaga situasi Kamtibmas, tutur Letda Infanteri Sudarno. Saat dikonfirmasi perihal kegiatan tersebut, Dan Ramil 170302 Tigi, Mayor CZI Jarman Dabang, mengungkapkan bahwa patroli gabungan TNI Polri yang dilaksanakan tadi malam untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Kami juga memberikan himbauan kepada warga masyarakat agar jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak bertanggung jawab dan mengajak bersama-sama menjaga Kamtibmas di daerah kita, jelasnya. Lanjut Dan Ramil 170302 Tigi, Mayor CZI Jarman Dabang, menuturkan bahwa apel gabungan tersebut terdiri dari personel Polsek Tigi dan Koramil 02 Tigi dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas karena masih terjadi tindakan kriminalitas di wilayah. Semoga dengan sinergitas TNI Polri dalam pelaksanaan patroli malam dapat menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Deyai dan sekitarnya, ujarnya. Sebelumnya ada 2 insiden berdarah yang didalangi KKB Papua.
Pertama, KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya membantai warga di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Sebanyak 11 orang tewas, 2 lainnya mengalami luka-luka. Kedua KKB Papua memenggal kepala pendulang emas di Kampung Kawi, Distrik Awinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang. KKB Papua menyebut korban sebagai mata-mata. Berikut daftar selengkapnya. KKB Papua melakukan pembantaian di Kampung Nogolait pada Sabtu pagi. Akibatnya, 11 warga dilaporkan tewas, sementara lainnya luka-luka. Identitas korban yang meninggal adalah Julius Watu, Habertus Goti, Daeng Maranu, Taufan Amir, Johan, Alex Yuda Nurusingga, Nasjen, Mahmud Ismam, dan Eliaser Baner. Sementara 2 korban yang mengalami luka-luka adalah Sudirman dan Hasdin. Seluruh korban selain Eliaser Baner sudah dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika pada Sabtu sore. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menjelaskan aparat keamanan menemukan para korban tersebar di 4 titik berbeda. Korban ditemukan di 4 TKP, diantaranya di jalan dekat truk, dan di motor ditemukan 3 korban. Selanjutnya 3 meter dari tempat pertama menuju ke arah batas batu dekat warung Kelontong, ditemukan 6 korban dan 1 korban lainnya di belakang warung, kata Kamal. Selanjutnya di tanjakan ditemukan lagi 1 orang korban di pinggir jalan, dan yang terakhir juga ditemukan di jalan dekat dengan mobil bupati, sambung dia. Siapa dalangnya? Sebelumnya, di Reskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani meyakini pelaku penyerangan adalah KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kami sangat yakin ini kelompok Egyanus, kata Faizal. Namun Danrem 172 PWY Brigjen JO Sembiring menduga aksi itu dilakukan oleh kelompok lain. Kami duga kejadian ini dilakukan KKB pimpinan Army Tabuni, kata Sembiring melalui keterangan tertulis. Mereka berjumlah 20 orang dan memiliki 8 senjata api. Laporan awal menyebutkan jumlah mereka diperkirakan 20 orang dan menggunakan 8 senjata api untuk melakukan penjarahan, penembakan, dan pembunuhan terhadap masyarakat pendatang yang melintas dan berjualan di kios di Kampung Nogolait, ujarnya. Nama Army Tabuni tidak setenar Egyanus Kogoya, pentolan KKB Papua super kejam yang telah membantai warga sipil dan aparat keamanan. Sepak terjang Army Tabuni juga belum diketahui pasti. Namun informasi yang dihimpun Surya, kelompok Army Tabuni tak kalah kejam dari Egyanus ataupun Goliat Tabuni. Yang kedua, penggal kepala pendulang emas. KKB Papua membantai warga sipil pada Selasa. Korbannya adalah seorang pendulang emas. TPNPB OPM Kodap ke-16 wilayah Yahukimo, pimpinan Bocor Sobolim, sebagai pelaku anggota KKB Papua memenggal kepala pria yang mereka sebut sebagai mata-mata. Prajurit Bocor Sobolim meninggalkan tubuh korban. Mereka membawa kepalanya ke suatu tempat yang diduga sebagai markas Kodap ke-16 wilayah Yahukimo. Panglima Kodap ke-16 wilayah Yahukimo, Bocor Sobolim, menginformasikan peristiwa pemenggalan kepala pendulang emas oleh pasukannya melalui video. Dia menyebut peristiwa itu terjadi di Kampung Kawi, Distrik Awinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Hari ini pasukan saya dapat 1 kepala intelijen. Mereka kasih kepala ke saya. Kami akan berjuang sampai titik tumpah darah kami. Tidak kemana-mana, kata Bocor Sobolim. Seperti dilansir dari poskupang.com dalam artikel Kapolda Irjen Fakiri, himbau warga jauhi lokasi rawan KKB Papua. Ini kepala manusia, kami tidak main-main, ujarnya, sembari memperlihatkan kepala manusia terbungkus kantong yang diserahkan anggotanya. Bocor Sobolim mengingatkan, pemerintah Indonesia tidak mengirim orang Jawa ke Pulau Papua. Kami mengimbau seluruh di tanah Papua, pihak pemerintah kolonial Indonesia tidak boleh kirim orang Jawa di Papua, tegasnya. Dia juga meminta pemerintah Indonesia stop pemekaran daerah, stop pemekaran, berhenti DOB. Kalau tidak berhenti DOB, kami akan lakukan operasi sampai hanya orang Papua yang ada. Masyarakat sipil yang lawan akan kami potong sampai mata. Saya siap bertanggung jawab, kata Bocor Sobolim mengancam. Video yang beredar melalui aplikasi percakapan WhatsApp itu berdurasi 2 menit 50 detik. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.